Sejarah jarang dimulai dari kemegahan. Ia lebih sering lahir dari kegelisahan yang tak terucap, dari percakapan-percakapan kecil yang mungkin tak pernah dicatat, namun terus hidup dalam ingatan mereka yang mengalaminya. Di balik gelar akademik dan ruang-ruang kampus, ada pertanyaan yang terus mengendap. Untuk siapa ilmu ini bekerja, dan di mana tempat para sarjana? Apakah dalam denyut kehidupan bangsa sendiri? Melayu adalah bagian dari fondasi Indonesia. Bahasanya menjadi bahasa persatuan. Nilai-nilainya membentuk tata hidup masyarakat. Namun, sejarah modern seringkali hanya mengenang Melayu tanpa mencatat peran intelektual Melayunya. Di banyak wilayah, budaya Melayu hidup dalam adat dan simbol. Tetapi sarjana Melayunya kerap berjalan sendiri tanpa ruang kolektif untuk berperan lebih jauh. Di awal 1980-an menjadi masa yang sunyi bagi banyak sarjana keturunan Melayu. Mereka baru lulus dari perguruan tinggi, namun dunia kerja tak selalu membuka pintu. Lebih dari itu, mereka merasakan adanya jarak antara pendidikan dan pengabdian, jarak antara identitas budaya dan kebijakan publik, bahkan jarak dengan elit Melayu sendiri yang seharusnya menjadi penopang. Kegelisahan itu tidak meledak, ia mengendap, menjadi percakapan, menjadi pertemuan kecil, menjadi kesadaran bersama bahwa jika tidak ada wadah, maka para sarjana Melayu akan terus tercerai-berai. Dan jika ilmu tidak dihimpun, maka ia akan kehilangan daya sosialnya. Pada 10 Januari 1986, di kota Medan, sebuah ikhtiar kolektif lahir. Ikatan Sarjana Melayu Indonesia, ISMI, bukan dibangun dari ambisi, melainkan dari tanggung jawab intelektual. Medan dipilih bukan tanpa makna. Ia adalah ruang sejarah Melayu, tempat budaya, agama, dan politik saling berkelindan. 5 sarjana menjadi penggagas awal ISMI. Dr. Handes Haji Somad Zaino, Dr. Handes Arifin Ahmad, Oka Nazrin Majrul SH, Dr. Haja Nur Hayati Majrul, Profesor Dr. Nurlela M. Hum. Mereka tidak datang membawa janji, mereka datang membawa pertanyaan, bagaimana ilmu Melayu bisa kembali bekerja untuk masyarakat dan bangsa. Sejak awal, ISMI tidak mengaburkan arah. Tujuannya dirumuskan dengan kesadaran penuh, mengembangkan intelektualitas sarjana Melayu, melestarikan dan memajukan kebudayaan Melayu, memberi kontribusi nyata dalam pembangunan nasional, khususnya pendidikan dan kebudayaan. ISMI berdiri sebagai jembatan antara akar budaya dan masa depan bangsa. Kepengurusan pertama ISMI dipimpin oleh Letnan Jenderal Tengku Raja Syahnan SH, Sekretaris Oka Nazrin Majrul, Bendahara Dr. Haja Nur Hayati Majrul. Pelantikan berlangsung sederhana, tanpa panggung megah, tanpa perayaan besar. Namun, justru di sanalah komitmen diuji dalam kesunyian. Kesederhanaan membawa konsekuensi. Tidak semua dari pengurus memiliki waktu. Tidak semua gagasan yang ada segera menjadi kerja yang nyata. ISMI berjalan perlahan, kadang tertatih, namun tidak berhenti. Karena berhenti berarti membiarkan kegelisahan itu terjadi. Periode berikutnya mempercayakan kepemimpinan kepada Dr. Handes Haji Somad Zaino, sementara Oka Nazrin Majrul tetap mendampingi sebagai sekretaris. ISMI belum besar, ISMI belum kuat, namun ia tetap hidup, menjaga ruang diskusi dan silaturahmi intelektual. ISMI memasuki fase penting, era konsolidasi anggota. Fokus bergeser dari bertahan menjadi menghimpun.
Sarjana Melayu dari berbagai disiplin mulai dipertemukan. Wilayah Sumatera Utara ditata. Kota Medan menjadi simpul awal penguatan organisasi. Dalam fase ini, Dr. Insinyur Haji Zohar Arifin Hussein MSc dipercaya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar ISMI, Sekretaris Umum Dr. Handes Haji Somad Zaino, sementara Bendahara Umum Dr. Nur Lela. Pelantikan berlangsung di Hotel Garuda Plaza, dihadiri Gubernur Sumatera Utara Haji T. Rizal Nurdin. ISMI mulai terlihat bukan sebagai simbol, tetapi sebagai organisasi. Nah, pada saat itu kita tahu banyak sekali sarjana-sarjana Melayu ya, dari hasil-hasil pendidikan tinggi, sehingga kebanyakan dari mereka-mereka ini ingin berbuat besar terhadap bangsa Melayu. Nah, oleh karena itulah pada saat itu dibentuklah suatu ikatan persaudaraan, kebersamaan, disebutlah dengan Ikatan Sarjana Melayu Indonesia, hanya Indonesia. Kenapa Indonesia? Ya kita tahu Melayu ini sangat luas, ya, Nusantara, mulai dari Indonesia sampai dari ke timur sana, kemudian di Malaysia sendiri, di Brunei, di Filipina, di Thailand, sampai ke Afrika Selatan. Itu Melayu sangat luas dan semua beresam adat Melayu. Nah, kita batasi hanya Indonesia. Mulailah kita mendaftar, meregistrasi para pejuang-pejuang Melayu, sarjana Melayu yang ada di Sumatera Utara saja awalnya. Nah, oleh karena itulah dari kumpulan-kumpulan tokoh-tokoh ini dibangunlah semangat bagaimana membangkitkan rasa cinta negeri. Bagaimana supaya anak-anak Melayu punya kesempatan menikmati pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Maka mereka menyalurkan informasi ini kepada seluruh sekolah-sekolah di daerah Melayu, Kabupaten Kota Melayu di Sumatera Utara, Sumatera Timur. Bagi siapa yang ingin masuk ke perguruan tinggi, waktu itu negeri ya, swasta belum banyak, USU, maka mereka mendaftarlah ya kepada wakil-wakil Melayu yang ada di tiap kabupaten. Dan mereka dikumpulkan di Medan, dan mereka di training supaya ilmunya bisa setara, diharapkan bisa lolos tes. Dengan program ini alhamdulillah banyak anak Melayu yang bisa diterima di PTN saat itu. Ini sangat menggembirakan, termasuk saya juga, ya, tamat SMA langsung dipanggil ke Medan, kita dilatih ya, pendidikan-pendidikan singkat bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dan ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, dari sinilah kita banyak sarjana Melayu, dan kita apa yang kita buat untuk Melayu. Karena kita tahu negeri Melayu ini sangat luas dan berada paling ramai itu di daerah-daerah pantai. Kehidupannya sangat memprihatinkan. Ekonomi mereka sungguh sangat perlu perhatian. Ya, usahakan untuk makan besok, makan ini hari saja mereka masih memerlukan bantuan dukungan. Tak usahkan cerita pendidikan, untuk makan saja mereka begitu kesusahan. Nah, oleh karena itulah dengan peran sarjana Melayu, mulailah mereka mencari peluang-peluang bagi anak-anak potensial dari setiap kampung ya, yang bisa mereka dapat informasi, ingin masuk perguruan tinggi tapi tidak punya kemampuan finance, tapi punya kemampuan nilai, itu akan dibantu. Maka banyaklah ya anak-anak Melayu yang bisa menikmati pendidikan tinggi karena kerja keras dari senior-senior kita di ISMI pada saat itu. Nah, itulah awal mulanya. Dan kemudian kita tahu sejarah tidak menguntungkan bagi bangsa Melayu di Indonesia. Melayu berjaya, kita tahu ada 8 kesultanan, masyarakatnya makmur, aman, itu hanya sampai tahun 1946. Setelah 1946, setelah kemerdekaan, maka pihak komunis yang tidak ingin ada raja, tidak mungkin ada sultan, tidak mungkin ada birokrat, maka mereka monarki, mereka menghancurkan itu semua. Dan ini dirasakan, ya, saya sendiri merasakan waktu saya sekolah di SD, SMP, SMA, masih pada masa tahun 1965 ke bawah itu masa-masa penderitaan orang Melayu. Ya, tidak ada boleh orang Melayu yang muncul, yang akan dihabisi. Ya, oleh karena itulah peran dari ISMI ini membangkitkan semangat itu kembali, sehingga kita tahu bahwa bangsa Melayu bangsa yang besar, bangsa yang sangat besar. Maka kita harap nanti ISMI ini bisa memperjuangkan lagi makin banyak anak-anak Indonesia, anak-anak Melayu yang bisa menikmati pendidikan tinggi, dan nanti insya Allah akan bisa mengembangkan
Melayu bukan hanya di Indonesia tapi Nusantara. Jadi seluruh Melayu yang ada di dunia ini bisa disatukan dengan peran dari Ikatan Sarjana Melayu Indonesia. Konsolidasi bukan sekedar struktur, ia adalah proses membangun rasa memiliki, mengikat sarjana dalam satu visi bahwa ilmu harus berpihak pada masyarakat dan bangsanya sendiri. ISMI mulai bergerak ke berbagai daerah, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Batubara, Asahan, Karo, Langkat, Binjai, dan Medan. Pelantikan demi pelantikan bukan sekedar administratif, tetapi upaya menghadirkan ISMI di ruang sosial masyarakat Melayu. Namun organisasi tidak kebal terhadap waktu, kesibukan, perpindahan tugas, dan dinamika kehidupan membawa ISMI pada fase stagnasi. Reorganisasi menjadi keniscayaan, bukan tanda runtuh, melainkan upaya menyesuaikan diri dengan realitas baru. Di fase ini, melibatkan banyak tokoh, Dr. Ilmi Abdullah MSc, Profesor Dr. Hairil Ansori MPD, Dr. Handes Haris Fadilah, Dr. Handes Anshori Adnan. Mereka duduk bersama, menyusun ulang arah, menanyakan kembali untuk apa ISMI dilahirkan. Itu adalah cita-cita dari para tokoh-tokoh Melayu pada masa itu, khususnya kaum intelektual. Karena kita ketahui bahwa organisasi Melayu itu sudah berdiri terlebih dahulu Majelis Adat Budaya Melayu. Sementara ISMI ini adalah kumpulan dari kaum intelektual. Nah, oleh karena itu tentunya kita berharap dengan adanya organisasi ini, kaum intelektual Melayu dapat bersatu untuk menyampaikan buah pikirannya yang bersifat akademisi, ya, melalui pemikiran-pemikirannya, baik itu untuk perkembangan budaya Melayu. Kita ketahui banyak guru-guru besar ISMI itu yang juga adalah guru-guru yang berasal dari Fakultas Ilmu Budaya. Nah, kita berharapkan tentunya bahwa pemikir-pemikir Melayu yang tergabung dalam ISMI ini bisa turut memajukan budaya Melayu, ya, sebagaimana kita lihat di negara-negara tetangga kita, Malaysia, Brunei, Singapura, bahwa Sumatera Utara juga bisa untuk menjadi tonggak kemajuan budaya bagi Melayu di Nusantara ini. ISMI tidak berhenti pada diskursus. Ia hadir melalui seminar, forum diskusi, FGD, bakti sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Kerja-kerja ini mungkin sunyi, tetapi di sanalah ISMI menemukan maknanya. Puncak dari kerja intelektual itu adalah penulisan buku dengan judul 100 Tokoh Melayu Nusantara. Buku ini bukan sekedar dokumentasi, ia adalah upaya merawat ingatan, menyusun jejak kontribusi Melayu dalam sejarah Indonesia. Bagi sarjana Melayu, ISMI adalah ruang pulang, tempat berpikir bersama, tempat menjaga identitas tanpa menutup diri dari perubahan. Alhamdulillah, dengan terbentuknya aktifnya pengurus besar Ikatan Sarjana Melayu Indonesia dan nanti akan membentuk pengurus-pengurus wilayah, provinsi, kemudian kabupaten kota, ya, kemudian sampai ke kecamatan, ini potensinya luar biasa dahsyat. Nah, potensi ini kita manfaatkan bagaimana membangun daerah masing-masing dengan potensi yang ada. Kita bisa bicara dengan masyarakat Melayu melalui ISMI, Provinsi Maluku Utara misalnya, ya, apa masa alternatif yang perlukan, apa yang harus bisa dikembangkan, potensinya apa. Nah, sehingga para pakar-pakar kita akan bisa memberikan peluang-peluang potensi yang diangkat. Bagaimana di Pontianak, bagaimana di Palu, dan sebagainya. Nah,
Dengan adanya konsep-konsep ini, maka kita akan kerjasama dengan pemerintah daerah. Kita akan kerjasama dengan pemerintah pusat. Potensi daerah ini. Yang harus kita bantu adalah ini. Jadi bantuan yang diberikan maupun bantuan segala macam yang diperlukan oleh masyarakat itu tepat sasaran. Nah, jadi ISMI akan berusaha melalui pengurus besar kerjasama dengan pihak kementerian-kementerian terkait yang terlibat langsung tentang bagaimana membangun daerah-daerahnya itu sendiri. Oleh karena itulah saya berharap dengan adanya pengurus besar ISMI ini akan mengaktifkan seluruh pengurus wilayah, pengurus daerah, kabupaten kota, sehingga masyarakat betul-betul sudah mulai merasa menikmati peran ISMI, akan lebih meriah lagi, akan bisa menikmati potensi yang ada di pengurus besar ISMI itu sendiri. ISMI tidak melawan modernitas, ia hanya menolak kehilangan arah. Modernitas perlu nilai, globalisasi perlu akar, dan disitulah ISMI berdiri. Hari ini, ISMI terus berjalan. Dengan struktur kepemimpinan Tun Dr. Haji Rahmat Syah sebagai Ketua Dewan Pembina, Nizamul SEMM sebagai Ketua Umum PB ISMI, Dr. Insinyur Haji Tangku Eri Nuradi MSI sebagai Ketua Dewan Penasehat, Dato Seri Profesor Dr. Insinyur Johar Arifin Husin PhD sebagai Ketua Dewan Pakar. Ya, baik. Jadi kalau kita bicara tantangan ISMI di era sekarang ini, tentu kita harus menyesuaikan dengan tantangan kemajuan teknologi di era sekarang ini. Nah, kita berharap para pemuda-pemudi Melayu, ya, khususnya yang tergabung dalam cendekiawan atau intelektual Melayu, itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Teknologi sudah maju luar biasa, ya. 4.0 menuju 5.0. Ini tentunya harus diikuti oleh pemuda-pemuda Melayu yang tergabung dalam intelektual Melayu. Karena kalau ini tidak kita ikuti perkembangan ini, maka kita akan terus tertinggal. Ya, perkembangan zaman yang sudah sangat luar biasa, ya, teknologi artificial intelligence dan teknologi-teknologi baru yang terus berkembang setiap saat, itu harus diikuti. Oleh karena itu ISMI melalui bidang yang berkaitan dengan itu harus mendorong untuk jangan sampai kita tertinggal dengan teknologi-teknologi yang canggih saat ini. Dengan cara apa? Melatih putra-putri yang berbakat untuk itu, untuk terus bahkan bisa menyekolahkannya lebih tinggi lagi. Kita ketahui banyak anggota ISMI ini atau pengurus ISMI ini yang memiliki perguruan tinggi. Ya, ada yang menjabat rektor di perguruan tinggi negeri, ya, ada yang menjabat rektor di perguruan tinggi swasta yang terkenal, bahkan ada yang menjadi pemilik dari perguruan tinggi atau universitas tersebut. Oleh karena itulah saran kami sebagai Dewan Penasehat agar pemilik-pemilik daripada perguruan tinggi tersebut untuk mendorong, memberikan beasiswa kepada putra-putri terbaik dari keluarga besar Melayu yang ada di Sumatera ini, atau khususnya Sumatera Utara, ya, bahkan di seluruh pantai timur yang ada di Sumatera, untuk bisa mengejar, ya, ilmu pengetahuan kemanapun itu, bahkan kalau perlu ke negeri seberang. Nah, inilah harapan kita agar ISMI bisa membantu, mendorong, meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan teknologi tadi. Tantangan terbesar ISMI hari ini bukan sekedar keberlanjutan organisasi, tetapi relevansi, bagaimana tetap hadir tanpa terjebak romantisme masa lalu. Ya, sebenarnya romantisme masa lalu itu diperlukan juga. Kenapa? Karena biarkan anak-anak muda sekarang ini mengetahui sejarah bagaimana puaknya dulu, ya, berhasil
ya, memimpin baik itu di daerah bahkan juga mungkin di level nasional, sehingga mereka termotivasi untuk maju bahkan melebihi dari orang-orang tuanya. Jadi bukan berarti kita harus terpaku dengan romantisme masa lalu saja, kemudian kita hanya bercerita pada kejayaan-kejayaan Melayu pada masa lalu seperti Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekiu, dan beberapa tokoh-tokoh Melayu pada masa itu. Tapi justru dengan melihat sejarah ke belakang, pemuda-pemuda yang akan menatap masa depan Melayu di Nusantara ini itu bisa melebihi dari para orang tuanya yang dulu sudah sukses. Nah, katakan saja misalnya kita di Sumatera Utara, kita pernah punya gubernur dari Puak Melayu, ada Mayor Jenderal Tengku Jalnudin almarhum, misalnya ada Datuk Samsul Arifin, ya, dan kami sendiri pernah menjadi gubernur, ya, Tengku Eri Nuradi, kemudian ada Letnan Jenderal Edi Ramayadi. Ya, ini kan tentunya harus memberikan motivasi dan semangat bagi Puak Melayu bahwa ternyata kita walaupun tidak mayoritas di Sumatera Utara ini dibanding dengan suku lain, tapi kita dipilih secara langsung oleh rakyat, karena waktu itu adalah pemilihan yang dilakukan oleh rakyat. Ini artinya apa? Ini justru akan menambah motivasi bagi pemuda-pemudi Melayu untuk bekerja lebih giat di segala sektor agar dia dipercaya oleh masyarakat banyak, memimpin bahkan juga menjadi contoh dan teladan bagi puak-puak lainnya. Jadi romantisme masa lalu bukan berarti kita harus tenggelam dengan cerita-cerita masa lalu saja, tapi justru itu menjadi cemeti, menjadi motivasi untuk kita bisa mengalahkan yang lebih hebat lagi dibandingkan pada masa kejayaan kita dulu. Itulah sebenarnya kalau kita bicara cerita kejayaan Melayu pada masa lalu, dan harus kita bisa lebih hebat lagi pada masa yang akan datang. Pasca pandemi, ISMI memilih pendekatan budaya, dialog, diskusi, dan penulisan. Semua dilakukan untuk menjaga kesinambungan. ISMI memilih melanjutkan dengan langkah yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih reflektif. Pengurus besar ISMI, Ikatan Sarjana Melayu Indonesia, akan bekerja keras, ya, karena akan membangun potensi-potensi sarjana Melayu yang ada di seluruh tanah air. Setiap kabupaten, setiap kota, setiap provinsi punya sarjana Melayu, dan mereka punya potensi untuk membangun negerinya masing-masing. ISMI menyadari masa depan ada di generasi muda. Sarjana Melayu hari ini hidup di zaman yang berbeda. Maka dari itu, ISMI berusaha menjadi ruang dialog lintas zaman. Ilmu, budaya, pengabdian, 3 nilai yang sejak awal menjadi fondasi ISMI. ISMI tidak meninggalkan bangunan, ia meninggalkan gagasan dalam buku, dalam jaringan, dan dalam ingatan kolektif. Pengurus besar Ikatan Sarjana Melayu Indonesia pada saat ini itu sangat menggembirakan kita semua. Otomatis maka akan diaktifkan ke pengurus wilayah provinsi dan pengurus daerah, kabupaten dan kota. Artinya seluruh sarjana Melayu otomatis akan terdaftar, tidak harus mendaftarkan diri. Sarjana Melayu seluruhnya dimanapun ada otomatis menjadi anggota ISMI. Ya, apabila dia mau administrasi, tentu dia mengisi form, ya, kemudian menunjukkan foto dan sebagainya, dia akan dapat kartu sebagai anggota ISMI, dan diharapkan mereka nanti mampu jadi pengurus Ikatan Sarjana Melayu Indonesia. Nah, dengan demikian maka semua sarjana Melayu punya tanggung jawab moral, tanggung jawab yang besar terhadap bagaimana membangkitkan masyarakat Melayu. Kita sadar bahwa kondisi masyarakat Melayu ini masih memprihatinkan.
Ya, paling banyak Ustaz Melayu itu di Nusantara ini, apakah di Kalimantan, di Sumatera itu di daerah pantai, di Sulawesi sana, ya, di timur sana itu masih memprihatinkan. Kehidupan mereka masih sederhana sekali. Ya, ini perlu sentuhan-sentuhan. Nah, kita harap kita bisa bekerjasama PB ISMI, saya harapkan bisa kerjasama dengan pemerintah, karena pemerintah sekarang membuka peluang untuk membangun masyarakat dengan siapa saja. Maka ISMI saya harap berperan utama, ya paling depan nanti bisa bicara dengan pihak kementerian-kementerian, bekerjasama dengan program-program mereka, jadi jaga diterapkan oleh anggota ISMI yang ada di seluruh tanah air. Jadi dengan demikian maka kita tidak perlu mencari siapa, misalnya di NTB siapa, ada masalah sarjana Melayu di NTB, kemudian di Ternate sudah ada, jadi kita hanya ikut memprogramkan, membantu sehingga masyarakat Melayu bisa menikmati pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini. Insya Allah ISMI akan berperan besar pada saat ini, dan insya Allah ISMI akan mampu melaksanakan wewenang dan tanggung jawab yang sangat mulia dan besar ini. Insya Allah. ISMI tidak menjanjikan jawaban yang instan. Ia hanya menjaga agar pertanyaan itu tetap hidup. Saya berharap banyak untuk masa depan ISMI yang sudah didirikan oleh para pendahulu-pendahulu kita 40 tahun yang lalu. Harapannya yang pertama tentu, marilah kaum intelektual Melayu ini bersatu, ya, dengan berbagai disiplin ilmu yang ada. Kita ketahui banyak sekali guru besar yang ada di Ikatan Sarjana Melayu Indonesia ini. Banyak pimpinan-pimpinan, baik itu di pemerintahan, di universitas, maupun juga di dunia usaha. Mari bersatu, ya, memajukan putra-putri Melayu. Karena kita lihat ya, ke depan persaingan itu makin tajam, makin berat. Maka kalau tidak kita yang membantu kita, siapa lagi yang bisa kita harapkan? Kita punya banyak menteri misalnya hari ini, kita punya banyak tokoh-tokoh nasional lainnya. Marilah kita ketuk hati mereka untuk kita bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan kita semuanya, supaya suku Melayu ini bisa menjadi salah satu suku terdepan dibandingkan dengan suku-suku lain yang memiliki pendidikan juga yang cukup banyak, cukup baik. Suku Melayu juga memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik, terbukti dengan banyaknya sarjana-sarjana Melayu yang siap memberikan kontribusinya bagi perkembangan bangsa dan negara kita. Harapan kami, kita bersatu dan kemudian kita melakukan action, jangan hanya talk only, kita harus bisa melakukan aksi nyata apa yang harus kita lakukan ke depannya. ISMI lahir dari kegelisahan, tumbuh dalam keterbatasan, bertahan melalui konsolidasi, bangkit lewat reorganisasi. Selama ilmu dan budaya masih perlu diperjuangkan, ISMI akan terus relevan.